Halo Pak Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bro ya. Kita bertemu kembali Pak Bro di Awan Ayam Pak Bro. Ini hari ke-10 Pak Bro ya. Alhamdulillah Pak Bro yang berpuasa hari ini semoga dilancarkan Pak Bro ya sampai dengan hari akhir nanti Pak Bro. Dan kita juga dikasih kesehatan Pak Bro. Ayam-ayam kita pun dikasih kesehatan Pak Bro. Amin ya robbal alamin Pak Bro. Nah, di video kali ini saya mau mengganti pakan Pak Bro ya. Saya mau mengganti pakan mereka ini. Jadi kemarin saya beli pakan itu menghabiskan sekitar 135.000 Pak Bro. Itu mendapatkan sekitar 23 kilo Pak Bro ya. Kenapa diganti Bangkok? Biasanya pakai parel Pak Bro ya. Karena kebetulan parel itu sudah hampir 2 mingguan Pak Bro. Itu nggak ada kabarnya Pak Bro ya. Jadi ya mau gimana Pak Bro. Jadi yang memang kalau kita sebagai peternak yang mengharapkan ataupun yang selalu berhubungan dengan pakan-pakan full pabrikan, ini ya repotnya Pak Bro. Jadi pakan pabrikan itu biasanya kalau yang produknya laris biasanya itu cepat habis Pak Bro. Yang pertama ya. Yang kedua itu biasanya stoknya nggak banyak Pak Bro. Jadi datang berapa pasti habis Pak Bro. Jadi memang terkendala itu adalah di produk Pak Bro ya. Jadi Pak L itu kebetulan kali Pak Bro ya. Kalau beberapa tahun kemarin sih nggak selangka ini sih Pak Bro. Tapi kalau ini lumayan cukup lama Pak Bro. Hampir 2 mingguan nggak ada barangnya. Ada barang pun tapi datangnya pagi, siangnya sudah habis Pak Bro ya. Janjian pun nggak bisa janjian sama si tokonya karena memang sudah berebut Pak Bro ya orang-orang itu. Nah, di pakan ini yang selalu saya katakan kepada Pak Bro, ini apabila kita itu mengganti pakan memang terkendala yang namanya produksi telur Pak Bro. Betul sekali Pak Bro. Ini rak telur saya ini kosong Pak Bro. 1 minggu nggak ada telur Pak Bro ya. Ini hari ke seminggu ya Pak Bro. Kosong Pak Bro. Ini telur yang kemarin nggak menetas Pak Bro ya. Ini telur angsa Pak Bro. Ini punya teman netesnya itu ditaruhnya itu sekitar 7 telur, menetasnya 1 butir Pak Bro ya. Alhamdulillah Pak Bro masih bisa dikasih 1 ekor Pak Bro ya angsanya. Jadi memang Pak Bro ya untuk kita sebagai peternak yang mengharapkan pakan pabrikan terus agak repot juga Pak Bro. Sekarang saya juga mengalami Pak Bro ya. Jadi alhamdulillah sekarang saya itu menggantinya menggunakan bungkil sawit Pak Bro. Jadi bungkil sawit itu per kilonya kalau kita beli eceran per kilo itu di harga 4.000. Kalau kita beli yang namanya itu per 10 kilo di harga 3.500 per kilo Bro. Jadi ntar saya self mix seperti ini Bro. Nih. Nah, ini hampir sama sih sama parel Bro ya. Ini hampir sama parel. Jadi kan komposisinya itu adalah 10 kilo bungkil, 10 kilo tepung jagung sama 3 kilo itu adalah konsentrat Bro. Jadi mendapatkan sekitar 23 kilo lah Pak Bro ya. Jadi Bro, kalau dihitung protein sama energi metabolisme memang cukup tinggi Pak Bro ya. Cukup tinggi. Proteinnya itu hampir sekitar 19-20%. Terus energi metabolisme itu hampir sekitar 3.000-an gitu. Kalau saya melihat di Metai ataupun di sejenisnya lah Pak Bro ya, di pencarian AI gitu Pak Bro. Jadi untuk Pak Bro nya apabila mengganti pakan itu harus kita atur juga Pak Bro ya. Harus kita lihat dulu Pak Bro komposisinya apakah benar, komposisinya itu apakah sama dengan komposisi yang pakan yang kita berikan biasanya Pak Bro. Kalau yang seperti yang saya bilang tadi ini itu saya melihatnya itu di Google di Meta AI Pak Bro. Itu kan banyak Pak Bro ya. Banyak apa sih sekarang ini yang berhubungan sama AI. Jadi ada yang GPT, terus juga ada yang Meta AI yang di WA-nya, terus juga ada browser-browser lain yang menjadi referensi saya Pak Bro. Jadi kalau kita setuju, kalau kita sebagai peternak yang rumahan seperti saya ini setuju mengatakan bahwa sebaiknya biaya pakan itu kalau bisa seirit-irit mungkin Pak Bro. Tadi bungkil sawit terus juga konsentrat sama jagung giling tadi itu mendapatkan per kilonya sekitar 6.300 Pak Bro. Alhamdulillah Pak Bro ya. 6.300 sampai dengan 6.500. Kalau misalnya kita pakai parel itu di harga 7.500 Pak Bro per kilonya ya. Kalau kita ambil per karung. Kalau misalnya kita ambil per ecer itu sekitar 8 ribuan Pak Bro, 8.000 sampai dengan 8.500 Pak Bro ya.
lumayan cukup irit Pak Bro ya, Rp1.000 sampai dengan Rp2.000 lumayan cukup bagus Pak Bro buat kita yang namanya irit pakan. Apalagi kalau kita bilang beternak ayam, kalau Pak Bro nya nggak bisa mengirit pakan ataupun mengakali pakan, yang jelas Pak Bro nya bakal rugi di pakan Bro. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti perkembangan kita dalam peternak itu pasti melulu tentang pakan Bro, pasti Pak Bro ya. Jual ayam sekian dengan harga sekian kok nggak nutup Bang, padahal pakannya ini mah. Makanya saya bilang Pak Bro, sekarang saya ganti pakan untuk menutup yang namanya itu biaya pakan mereka ini Pak Bro. Jadi DOC yang saya jual biasanya di harga 12 sampai dengan 15.000, mungkin saya bisa tekan paling tinggi mungkin di harga 13.000 Pak Bro, mungkin Pak Bro ya. Karena memang sekarang ini lagi drop Pak Bro telurnya Pak Bro, telurnya lagi drop kali Pak Bro, nggak ada telurnya Bro, sudah semingguan ini Bro. Sisa DOC nya masih berapa nih Bro? Sekitar 13 ekor Bro. Yang wilayah Sungai Liat ataupun sekitarnya Pangkal Pinang silakan berkabar Pak Bro. Ini ada tetasan berawang 13 ekor sudah berumur sekitar 4 harian Pak Bro, sudah bisa makan, sudah bisa beraktivitas Pak Bro ya. Jadi yang dekat Sungai Liat ataupun di Kota Pangkal Pinang silakan hubungi Pak Bro ya. Masih ada sisa 13 ekor Pak Bro. Ini DOC-nya sehat-sehat Pak Bro. DOC-nya sehat-sehat alhamdulillah Pak Bro ya. Juga tuh Bro, Bro. Sudah pada sehat-sehat Pak Bro. Tuh, sisanya 13 ekor Bro. Wis, pakannya udah habis pula Pak Bro ya. Nanti kita isi lagi Pak Bro. Ini untuk Pak Bro nya. Saya kasih tahu lagi Pak Bro ya, memang kalau pergantian pakan itu yang pertama pasti terkendala adalah di telur Pak Bro. Itu pasti Pak Bro. Yang kedua, stres pakannya itu biasanya agak lama Bro. Kita semingguan sampai dengan 2 mingguan, tergantung dari pola mereka lah Pak Bro, beradaptasinya gimana. Kalau untuk madi sendiri biasanya madi ini nggak ada trouble sih Pak Bro biasanya ya. Biasanya kalau kita kasih pakan yang memang ransum pakannya itu bagus sesuai dengan apa ransum yang kita pakai hariannya kemarin, pasti saya rasa nggak ada masalah Bro. Cuman biasanya itu paling lama semingguan Bro. Semingguan mereka bakal beradaptasi, habis itu mereka bakal bertelur lagi Bro ya. Nih orang-orang kita Bro, ini pada drop semua telurnya karena ganti pakan itu Bro ya. Dari yang biasanya parel kita gunakan mungkin sawit sama tepung jagung sama konsentrat Bro ya. Ini agak terkendala penurunan performa buat bertelur Pak Bro ya. Ini bukan kegemukan Pak Bro, memang lagi ada trouble sih Bro. Tuh Bro, bawang kita Pak Bro ya. Kita doanya Pak Bro, siapa tahu pakan yang saya racik tadi itu berguna lah buat si ayamnya Pak Bro. Karena kalau saya melihat rujukan dari beberapa media ataupun di Meta AI ataupun ZVT lah yang sejenisnya itu, komposisinya sih agak lumayan cukup baik Pak Bro. Cuman rada efek sampingnya itu adalah karena terlalu banyak mungkin sawit, otomatis bakal mencret Pak Bro ya. Nanti akan saya coba lagi tambahkan dengan katul Pak Bro ataupun dedak halus ya. Karena kalau pakai polar gempur kita Pak Bro, hancur kita. Polar itu sekarang 7.000-an Pak Bro, per kalung itu sekitar 300 lebih. Harga polar lumayan cukup baik Pak Bro di Pulau Bangka, lumayan cukup naiknya Pak Bro. Jadi untuk peternak skala rumahan lebih baiklah carilah yang pakan, kalau bisa pakannya itu kalau bisa Pak Bro ya, kalau bisa meracik di harga 6.000 sampai dengan 6.500 sudah lumayan cukup baik Pak Bro. Kalau Pak Bro nya mau mencari mungkin di bawah 6.000, 5.000, kalau Pak Bro nya bisa silakan Pak Bro, asal energi metabolismenya tercukupi, terus juga yang namanya itu protein kasarnya itu tercukupi Pak Bro. Karena untuk ayam bertelur itu ada dua hal yang perlu Pak Bro perhatikan, protein dan juga energi metabolismenya Pak Bro ya. Proteinnya sekitar 16%, energi metabolisme itu yang terdapat dari jagung itu sekitar 2.700 sampai dengan 2.800 lah Pak Bro. Itu wajib Pak Bro, wajib harus ada di ransum pakannya Bro. Tinggal tambahan-tambahan lainnya seperti mineral ataupun top mix kali ya, buat penunjang multivitaminnya, ataupun ditambah dengan cangkang telur, tapi harus direbus dulu Pak Bro ya, ataupun Pak Bro bakar kali ya, mematikan yang namanya itu bakteri-bakterinya Pak Bro. Baru saya itu Pak Bro blender ataupun Pak Bro tumbuk, taburlah di pakannya nih Pak Bro, tuh biar menambah proteinnya Pak Bro ya. Oke Pak Bro, kita sudahi Pak Bro video sore hari ini. Mungkin videonya agak lama sedikit,
Selamat berpuasa, selamat ngabuburit. Mungkin yang mau bersiap-siap ngabuburit Pak Bro ya. Jam ini jam setengah 5 sore Pak Bro. Lagi mau cari kue buat berbuka, silahkan Pak Bro ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa Pak Bro. Bye bye.